Yeah. Sen, lu mending telepon temen lu deh. Kita udah muter-muter nih. Nah, diangkat kok. Halo, Ril. Gue sama Spin Boy udah di kantor Tama nih. Toko lo di mana ya? Menara Anugrah. Kok, Menara Anugrah kok. Ini. Oh, ini nih. Oke. Terus cari yang B2. Oke, kok. Berarti kita tinggal. Oke, Ril. Siap, udah deket kata Spin Boy. Oke, see you, bye. Deket, Sen. Siap. Sen, Ini dia kok. nyampe kita. Nyampe. Authentics, home of the fans. Let's go. Temuin dia kita. Wih, Spin Boy. Gokil Spin Boy. si sepatu ini sih, kayaknya akan bawa pulang 3 deh. Pasangnya dong, klasik semua klasik. Gokil, men. Dia emang suka NBA, kayaknya dari tahun 70 sih kayaknya dia. Nih, kenapa otentik pasti ada maksudnya. Ada alasannya. Iya kan? Kita ngobrol aja ya. Boleh. Iya nggak? Akhirnya nyampe juga kita Spin Boy. Yoi. Ini dia. Apa kabar, men? Aman bro. Sehat ya? WhatsApp dia. Wih, dapat nih datang sini nih. Gimana sih, Nay? Iya, gue sih betul. Gue sih mau lihat-lihat merchandise official NBA. Siap. Karena di Jakarta jarang nih, Sen. Betul banget. Ada toko konsep seperti ini. Kira-kira Gue masih amazed loh. Konsepnya ini bawah tanah. Kita Oke. bikin di basement. Iya. Satunya di Asia, enggak gue bercanda. tapi kenapa dibikin di basement tuh? Enggak, kebetulan ini kantor gue di sini dan basement ini memang kosong gitu. Oke. Tadi itu mau buat tempat duduk supir, Oke. mobil gitu. Gue sulap lah jadi kayak begini. Ini tempat tidur supir di sini nih. Ini. Di Mega Kuningan tempat tidur supir. Sen. Supir ya gue. Supir, benar. Ada sih, iya harus ya. Oke, lo ceritain real, apa aja sih items yang lo tawarin di sini? Oke. Apa aja nih? Kalau namanya toko basket, sepatu harus ada. Tadi sepatu kita taruhnya di bagian atas. Betul, gue lihat tuh. Terus kaos. Ini NBA. Terus ada juga yang dari NCAA. Oke. Apa? Jersey. Jersey. Ya. Ini jersey yang paling Oh, iya, kayaknya ada Kevin Durant. Iya. Nanti kita akan masuk ke topik sih itu kayaknya. Jersey Kevin terus Durant. yang sebelah sini lebih ke buat pembersih sepatu, kinesio tape, Oke. ice bag. Yang sini Nah. topi-topi. Kalau topi sih nggak cuma basket, kita ada MLB, topi NFL, streetwear juga kita masukin. Kalau yang di sini sih aksesoris. Ini barang-barang yang paling cepat, fast moving ya di sini. Oke. Kaos kaki, McDavid, semuanya. Lengkap sih. Ril, kenapa otentik, Ril? Authentics tuh sebenarnya konsep awalnya karena kita jual barangnya itu semua yang istilahnya asli lah, kita nggak jual Oke. yang palsu. Jadi kita pakai nama authentic. Oke. Cuma kita tambahin SI di belakangnya jadi authentics. Jadi, Maksudnya sebenarnya sama aja. Jadi intinya yang kita jual di sini semuanya memang officially license dari produk dari NBA atau dari apa, sports. oh,
untuk item yang paling dominan nih, paling sold out, paling laku? Kita kalau yang paling laku aksesoris. Aksesoris itu kita nggak semuanya ngambil dari Amerika, tapi ada juga yang kita support produk lokal kayak ini Stay Hoops. Kaos kaki Stay Hoops kan ini bikinan Bandung. Oh, oke. Kalau yang stance ini yang dari Amerika. Tapi kalau yang fast moving sebenarnya pelindung lutut, McDavid itu yang paling banyak dicari sama atlet, sama pemain. Kalau untuk fans NBA sendiri sih dia nyari aksesorisnya lebih ke yang gelang-gelang yang ada logo-logo timnya gitu. Oke. Ya, aksesoris sih kalau mau yang paling cepet ya. Oke, sekarang gue mau gali lebih dalam lagi. Siapa sih Iril? Ya, betul. gue udah kenal cukup lama sih sama dia. Jadi awalnya gue tahu dia via Twitter. Iya, betul. Betul kan? Ngobrol NBA. Mana Nah. tuh ya Twitternya ya? Apa kabar tuh, Ril? Terus terang, di saat gue lihat timeline ngobrol NBA, gue ada sedikit, ini orang siapa sih? Ya. Kok nge-review NBA seberapa oke loh? Karena pada saat itu gue hanya tahu beberapa nama besar seperti Mas Eko Widodo, Mas Ari Sudarsono. Nah, pas gue ketemu orangnya, dalam sih emang knowledge-nya sih. Jadi Dalam apa so tahu kok? dalam, benar. Karena gue Itu dua hal yang berbeda sih. Aku so tahu. enggak, yang gue tahu banyak tapi Iril enggak. Jadi sampai lo bisa punya usaha seperti ini, bisa dibilang passion lo gede banget sih di basket sih. Ceritain dong Ril, awalnya gimana sih lo bisa segitu cintanya sama basket, khususnya NBA ya? Coba. Kalau suka NBA sih dulu dari tahun 94 lah. 94 tuh zamannya Grant Hill, Shaq gitu. Tapi yang pasti idola gue dulu Jordan. Pasti. Idola semua lah ya. Betul. Semua. Terus gue lama sekolah di US kebetulan. Pulang ke sini tuh nonton NBA tuh susah. Nggak ada TV yang nyiarin lah tahun itu. Terus lagi mulai ada media sosial juga, waktu itu Twitter ya. Gue iseng kenapa enggak ya gue coba bikin account ngobrol NBA itu buat jadi sarana fans NBA di sini buat saling Ngobatin rindu ya? iya. Gue mulai nyebarin berita-berita NBA. Terus mulai buka diskusi biar orang bisa reply, Iya. bisa apa ya kan berkembang jadi besar gitu. Ya. Sampai akhirnya jadi komentator saat itu. Iya. Sempat Iya. jadi komentator Jadi komentator juga di, kalau nggak salah di Sindo ya? di Sindo bareng Denny di Rocks. Nah sekarang menurut lo gimana sih scene NBA ini di Indonesia? Sampai detik ini belum ada siarannya, betul kan? Iya, betul. Kita harus NBA League Pass. Dan itu juga kelemahannya lo harus punya kartu kredit sih. League Pass lo nggak bisa subscribe kalau lo nggak punya. Menurut pandangan lo beberapa tahun terakhir, kan tadi lo bilang lo kenapa punya akun Twitter itu karena belum ada wadahnya yang TV kabel yang bisa lah. Sampai sekarang belum ada tuh. Dari lo bikin Twitter itu sampai sekarang tuh belum ada. Iya. Jadi harapan lo gimana? Sebenarnya waktu dulu gue sempat ada di station di TV, itu kendalanya dari mereka adalah satu hak siar itu terlalu mahal. Iya betul Hak sih. siar itu mahal sekali. Kalau Betul, kita ambil yang full season plus playoff dan lain itu hak siar mahal sekali. Yang kedua, jamnya itu jelek sekali buat di sini. Jamnya itu pagi gitu loh. Iya. Dan pagi viewersnya juga nggak banyak. Betul. Dan pagi itu kan biasa acara musik gitu kan, jadi nggak ada yang bisa digeser sebenarnya acaranya Iya, buat iya. diganti ke NBA. Cuma untungnya sekarang ada League Pass, terus ada ya streaming yang free juga banyak. Jadi sebenarnya Iya, orang bisa iya. nikmatin dari situ sih. Cuma mungkin secara demografinya jadi nggak kedata aja seberapa banyak sih fans NBA di sini, karena mereka asik dengan dunia masing-masing lah ya. Iya. Tapi animonya terus berkembang pastinya. Animonya berkembang ya. Oke. Sekarang gue mau nanya lebih dalam mengenai taste dia, selera dia di NBA. Ya, itu penting. Coba Ril, lo sebutin 5 pemain terbaik NBA versi lo berdasarkan posisinya. Dari point guard sampai center. For all time. Sepanjang masa ya. Sepanjang masa. 5. Harus tahu. Center, power forward, small, shooting guard, guard. Susah pertanyaannya ya. Susah memang. Point guard tuh sebenarnya kalau secara rating tuh yang paling
sering dibilang the best of all time itu Magic Johnson sebenarnya Magic Johnson. Point guard tuh banyak, zamannya ada Steve Nash, ada Jason Kidd, ada yang lain-lain. John Stockton. Cuma kalau gue pribadi nggak tahu kenapa gue selalu sukanya sama AI, sama Iverson. Wah, ini orangnya. Nah, gue sebut gitu karena ada dia. Nah, cuma nggak tahu kenapa gue suka sama AI. Mungkin dia nggak the best of all time, tapi cara mainnya gue paling suka sama dia. Oke. Sama AI. Satu, AI. Point guard gue AI. Oke. Kalau shooting guard udah pasti Jordan. Udah pasti Jordan. Kalau small forward tuh mungkin LeBron kali ya. Ya. Kalau gue bilang sih LeBron. Sebenarnya banyak, ada Pippen, ada macam-macam lah. Cuma kalau all time LeBron lah. LeBron. Tiga. Kalau power forward susah. Power forward, Tim Duncan? gue mau bilang Tim Duncan sih sebenarnya. Ya, boleh lah Tim Duncan. Boleh ya? All time ya. Kalau center gue ada dua yang gue suka. Oh, boleh. Satu. Tapi dua boleh disebut, tapi pada akhirnya lu pilih satu. Nah, gue mau ngomong Will Chamberlain, cuma sebenarnya gue belum pernah lihat dia main dan gue nggak bisa nemuin highlight di mana-mana, jadi gue nggak menganggap dia best of all time karena gue belum lihat dia main. Setuju. Jadi mungkin gue antara Hakim atau Shaq. Antara gue. Mungkin ada yang bilang apa Kareem Abdul-Jabbar atau siapa, cuma itu bukan masanya gue gitu. Jadi gue mungkin nggak bisa bilang dia paling jago. Cuma kalau berdasarkan lu tanya di analisa siapapun pasti Karim atau siapa, cuma mungkin gue sebutin based on apa yang gue lihat ya, mungkin antara Shaq atau Hakim. Oke, berarti saking banyaknya dia masih labil tuh untuk posisi center ya. Gue ulang ya. Tapi nggak akan pernah ada yang bilang best of all time point guard itu AI, itu nggak akan ada yang bilang. Baru lu nih. Kecuali fansnya AI. Oke. Dari semua items ini yang lu jual, ada koleksi lu juga mungkin, favorit lu yang mana sih? Paling tidak yang ada di toko ini. Favorit gue ini. Oh, beneran ini ya? Bener gini. Ini sebenarnya gue benci sekali sama dia sekarang ya. Cuma dulu ini karena gue lama di Seattle, jersey ini tuh susah sekali dicari. Keren ya? Ini langka. Ya kalau mau dibeli mungkin sekarang banyak, cuma buat gue ini punya nilai, punya value tersendiri lah. Bisa dapetin ini pas lagi di sana, dan ini jersey terakhirnya mereka sebelum akhirnya tim Seattle itu pindah ke Oklahoma. Oke. Jadi ini sebenarnya ditaruh di sini, nggak dijual sih, cuma dipajang. Oh gitu, nggak dijual itu? Kalau ada yang mau beli nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pengalaman Iril kan dulu pernah di Seattle. Pernah cerita dia Sen sama gue. Iril pernah nonton NBA. Ditiban sama Shaq. Oh my. Sakit. Coba ceritain. Jadi kan kita sering lihat di YouTube tuh Iya. Shaq lempar bola Iya, nyelamatin iya. bola out, niban penonton. Paling sering kan tuh dia Betul. nyelamatin bola menjadi bahan penonton. Yes. Dan ternyata dari semua rangkaian banyaknya orang yang ditiban sama Shaq, salah satunya Coba gimana dia? dari sini. Sakit bos. Nggak, jadi ceritanya tuh ini mungkin tips juga buat yang mau nonton NBA ke Amerika gitu ya. Jadi lo kalau mau nonton NBA itu pasti tiketnya mahal. Ya. Apalagi yang di courtside, yang di first atau sampai row ke-10 paling depan itu mahal sekali. Iya. Tapi sebenarnya ada triknya. Ada triknya itu lo beli tiketnya ketika gamenya udah mulai. Online, gitu? ya gamenya online udah mulai, lo beli online itu harganya bisa turun sampai 70%, karena kan yang jual dibanding tiketnya angus dia harus turunin harga kan. Oke. Ya udah, akhirnya waktu itu Seattle lagi Sonics lagi lawan Lakers. Ya udah gue tungguin sampai first quarter habis, gue belilah tiketnya, gue beli tiket, gue bawa printer yang bisa langsung ngeprint Iya. ke stadionnya. Ya udah, akhirnya gue dapet di row ke-3 apa ke-4 paling depan, dan itu di center. Oke. Ya udah, itu ada satu kejadian, satu possession di mana Shaq itu mau nyelamatin bola, terjun ke gua.
terjun ke gua lagi pegang minum, tumpahin bajunya dia, dan habis itu gua kalau nggak salah tangan gua apa sebelah mana gua biru 3 hari. Memah gitu, pokoknya ungu gitu warnanya sejak ditiban dia tuh. Tapi ya kebetulan waktu itu gua nggak foto karena gua kesakitan sih sebenarnya. Itu momen itu kalau dicari di YouTube gitu ada. Harusnya ada sih, Ril. Mungkin ada Lu searching game itu full game. Momen dimana ada mungkin ya bloopers zaman dulu sih mungkin ada. Mungkin gua nggak tahu. Ini orang nih Koy, tadi dia bawa printer sendiri, ya kan? Ini orang juga pernah bawa TV sendiri loh, gara-gara dia sekolah, terus kebetulan waktu itu NBA final dan dia harus nonton. Jadi dia nonton NBA final gitu, game pertama Lakers lawan Sixers kalau nggak salah. Lakers lawan Sixers ya itu 2001 Itu gimana sih tuh? Lu sampai bela-belain bawa TV sendiri gitu? Kalau nggak salah waktu itu gue lagi Tanas atau lagi ujian sesuatu dan itu kan gamenya pagi dan sekolah kan pagi kan Tanas, jadi begitu pagi kebetulan rumah gue dekat dari sekolah, gue bawa TV. Dulu kan TV-nya masih yang tabung 14 inch kalau nggak salah. Gue bawa ke sekolah, gue titipin dulu di satu ruangan OSIS. Setelah selesai Tanas gue ambil, gue colok pakai antena manual kalau nggak salah. Waktu itu nanyanya gue nggak tahu station TV apa, ya udah gue tonton itu game one Sixers lawan Lakers gitu di satu ruangan ya, sama anak-anak aja nonton bareng gitu. Dari kuarter 1 tuh dapat Enggak, itu udah akhirnya nontonnya cuma dari second half kalau nggak salah. Tapi sempet lihat yang AI ngangkangin tangan lu. Itu di sekolah nontonnya di TV tabung. Gokil. Dari SMA dia udah maniak Berarti udah segitunya kan sama NBA kan? sama NBA. Gila sih. Oke, paling dari gua NBA, satu lagi pertanyaannya adalah prediksi lo siapa sih juara NBA musim ini? Dan alasannya kenapa? Gue maunya sih oke sih juara, cuma mungkin udah Selalu tutupin. Wih. Enggak lah. Kalau juara secara di atas kertas mungkin Golden State sih harusnya bisa Juara. final aja pasti. Iya. Nah, pasti. Kalau Cleveland mungkin lebih pasti lagi karena di East mungkin nggak terlalu seketat di West ya sekarang. Di East paling saingannya cuma Boston, ada Toronto, that's it. Kalau di West mungkin ada Houston sekarang bagus, ada San Antonio bagus, Clippers bagus. Mungkin akan rematch lagi finalnya Golden State lawan Cleveland. Kalau KD mainnya bener, karena dia habis injured kan. Iya. Kalau dia back to full formnya dia harusnya Golden State. Berapa game? Mudah-mudahan 7. Mudah-mudahan Best of 7 ya? Best of 7. Jadi prediksi Ariel, kalau KD-nya perform dengan baik, Warriors bisa bales kalahan tahun lalu dari Cleveland. Ini prediksi netral ya. Prediksi netral. Ya. Dia sebenarnya nggak benci-benci amat sama KD, masih cinta juga. Benci. Jangan ngomongin KD kan kita. Gak ada. Bisa banting. Oke, paling terakhir dari gue, harapannya apa sih buat otentik sendiri? Nah ya, itu baru yang mau gue tanyain juga. Ya kalau untuk otentis karena kita memang segmennya di basket, yang mudah-mudahan kita bisa jadi nomor 1 di segmen itu. Iya, amin. Untuk menambah toko di mana mungkin itu terlalu jauh, tapi yang pasti kita mau eksistensinya tuh kalau bisa ada di ya orang kalau mau cari sesuatu yang hubungan dengan basket orang identik dengan otentik kan. Betul. Kita maintain di situnya. Oke. Amin, kita doain Sen ya. Kita harus support. Oke, jadi gue Richard Insane sama Spin Boy udah ngobrol bareng sama Ariel, salah satu pemerhati basket, NBA mania juga, dan mudah-mudahan lo semua dapat sesuatu yang baik dari semua yang sudah kita omongin. Akhir kata Ariel, Ada kata penutup? NBA dalam 3 kata. Deskripsi. NBA in 3 words. NBA in 3 words. Boleh pakai itunya mereka nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. boleh. Where amazing happens. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus versi lu. Ini versi lo. Ariel ngobrol NBA
Rivers. Gimana Ril? Berapa tuh? Udah. NBA tuh kalau buat gue 3 kata tuh. Yang pertama exciting yang pasti. Exciting. Yang kedua tuh entertaining. Yang ketiga tuh unpredictable. Unpredictable. Itu 3 yang mendeskripsikan NBA kalau buat gue. Entertaining, exciting, unpredictable. Oke, lo baru aja menyaksikan obrolan dari seseorang yang punya passion terhadap basket sangat besar. Betul. Dia punya bisnis seperti ini sekarang dan juga share mengenai pengalaman dia ketiban Shaq. Ya, Iya, seru sih. lagi Eptanas bawa TV. Ya kita nggak tahu bahwa kecintaannya Iril terhadap bola basket dari dulu itu membuahkan hasil. Dia bisa fokus di bidang bisnis tentang merchandise NBA. Sekian dari kita ya, Insane, Iril. Jangan lupa guys untuk subscribe Indo Streetball Channel.